مولاي صل وسلم دائما. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatah min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan dan nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada siang ini kita diberkati dan diberkahi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Usia adalah nikmat Tuhan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih duluan memanggilnya. Berita kematian jamaah sekalian, kalau kita lihat di sosial media hampir tiap hari, baik orang tua maupun yang muda. Artinya perlulah bagaimana itu kematian itu, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita, sehingga itu akan membuat termotivasi di dalam diri kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang hanya persinggahan, hanya sementara. Olehnya itu jemaah sekalian, masih mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasa dekat, kita merasa diawasi, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita, menyaksikan setiap gerak-gerik kita. Langkah selanjutnya setelah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengingat tuntunan kita, sosok tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hakikat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum alam semesta ini tercipta, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menciptakan, yaitu hakikat Muhammad atau zat Muhammad. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, dia adalah contoh bagi seluruh alam semesta.
Nabi kita sebagai seorang pemimpin, Nabi kita sebagai seorang pedagang, seorang bisnismen yang sangat jujur, seorang pemimpin yang amanah, sekaligus sebagai seorang nabi. Seorang nabi penutup yang menyempurnakan ajaran Islam. Sesungguhnya ia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Senantiasa kita diminta untuk memperbanyak membaca salawat, karena itu adalah cara, jalan kita menghubungkan, mendekatkan diri kita kepada sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat nanti kelak di hari kemudian. Dan juga jamaah sekalian, dengan kita memperbanyak membaca salawat, satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita 10 kebaikan kepada orang yang mengucapkan 1 kali salawat. Perbanyak membaca salawat, terutama di hari Jumat. Dengan memperbanyak membaca salawat itu akan menenangkan diri kita, menenteramkan jiwa kita, batin kita, sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan setiap harinya merasa tenang, merasa damai. Bukankah yang kita cari setelah kita bangun di subuh, di pagi hari mulai beraktivitas mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, adalah bagaimana setelah kita mendapatkan rezeki itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ternyata dengan bersalawat itu juga membuat kita merasa tentram, merasa damai jemaah sekalian. Kemudian hajatan kita lebih mudah dikabulkan, karena yang mengantar doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran kemudian kalau kita banyak berdoa, lantas bertanya, kenapa doa-doa kami, doa-doa saya Allah belum diterima? Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Bisa jadi kita kurang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika sahabat bersama dengan Rasulullah berkumpul, baina julus inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangi oleh sosok yang menyerupai manusia, berambut hitam, berkulit putih. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi kita, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apakah yang dimaksud dengan Islam. Maka Nabi kita waktu itu mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya. Selanjutnya wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa ita'is zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, naik haji bagi yang mampu, wa tasumur Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang setiap tahunnya kita lakukan jemaah sekalian. Inilah sering pada saat kita masih sekolah di SD, kita pelajari, atau di ibtidaiyah kita pelajari bahwa rukun Islam ada 5. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Akhbirni anil iman." Apa yang dimaksud dengan iman? Maka Nabi kita menjawab,
Kita meyakini di dalam diri kita bahwa sesungguhnya alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, begitupun dengan seluruh makhluknya. Akan tetapi ada sosok yang maha agung, yang maha tunggal, maha di atas segala, maha yang menciptakan semuanya ini. Kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dalam hati. Kemudian kita beriman kepada para malaikatnya, antuminah billah wa malaikatihi, dan para malaikatnya wa rusulih, dan para nabi dan rasul. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat. Dan kita beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Itulah sering kita dengar bahwa rukun iman itu ada 6. Kemudian setelah itu, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku ya Muhammad apa yang dimaksud dengan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu memandang Allah dengan mata batin, dengan jiwa, maka yakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat setiap gerak-gerik yang engkau lakukan. Ketiga istilah ini jamaah sekalian di dalam kita memahami Islam menjadi rukun yang terpenting, bahwa Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan tertinggi adalah ihsan. Kita melakukan seluruh kebaikan demi Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah. Setiap gerakan kita, setiap pandangan kita harus terbersit di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, bahwa sesungguhnya ada Allah di dalam setiap gerak-gerik kita. Ia menyaksikan karena dialah sosok yang maha dekat. Pandangan mengatakan bahwa bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak pernah melihatnya. Di manakah pertemuan antara hamba dengan Tuhan? Itu terjadi pertemuan pada saat kita di alam ruh, di alam rahim ibu kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Alastu bi rabbikum, maka kita mengatakan qalu bala, kita lahirlah ke dunia ini. Itulah pertemuan pertama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita lupa? Jelas kita lupa. Jangankan beberapa tahun yang lalu, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa menit dan detik saja yang lalu, kadang kita lupa di mana kita letakkan kita punya kunci rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita di dalam memahami Islam ini ada 3 aspek rukun untuk memahami Islam secara sempurna, yaitu aspek keislaman. Kita menjalankan Islam secara syariat, itu dibahas di dalam ilmu fikih. Makanya di dalam hasanah intelektual Islam ada yang disebut dengan ilmu fikih. Bagaimana cara kita salat dengan benar, berwudu dengan benar, berpuasa dengan benar, yang bisa membatalkan puasa, itu dijelaskan di dalam kitab fikih. Jadi untuk memahami Islam dengan baik, maka kita perlu belajar ilmu syariat atau yang disebut dengan ilmu fikih. Karena aspek secara lahiriah gerakan-gerakan kita itulah yang disebut dengan Islam. Kita melaksanakan Islam secara lahiriah. Kemudian dengan iman, aspek keimanan itu dibahas di dalam kitab tauhid atau kitab akidah.
Kita meyakini bahwa sesungguhnya satu-satunya Tuhan hanyalah satu, kul huwallahu ahad. Begitu banyak kitab-kitab para ulama dulu yang membahas tentang keesahan Tuhan dan kekuasaannya. Itu dijelaskan di dalam kitab Tauhid dan Akidah. Kemudian pembahasan intisari di dalam ajaran agama Islam yang terkait dengan ihsan adalah tingkatan tertinggi. Itu biasanya membahas adalah ilmu tasawuf. Karena tingkatan di dalam memahami agama Islam jamaah sekalian, dalami yang namanya ilmu tasawuf, maka kita butuh sosok pembimbing atau mursyid. Tapi pada intinya ilmu tasawuf itu adalah ilmu budi pekerti. Bagaimana menghilangkan sifat-sifat sombong di dalam diri kita, dengki, iri, dan segala sifat-sifat terpuji, dan bagaimana kita menghindari sifat-sifat tercela.